ini Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini bagi kita biasanya punya makna yang biasa kita pakai doa, pakai segala sesuatu yang mempunyai makna Fatihah dan seterusnya, ini biasa kita pakai. Tetapi ini sebenarnya mempunyai makna hukum yang jelas juga. Dengan nama Allah Ar-Rahman, ini sudah biasa kita baca. Ar-Rahman itu sebenarnya artinya rahmat Allah juga. Tapi rahmat Allah buat semuanya. Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meluas untuk semuanya. Jadi manusia tidak dilihat apakah manusia itu orang beriman atau orang kafir, orang baik atau orang buruk, penjahat atau enggak, semua dikasih sama Allah di dunia. Jadi kalau orang bilang, itu Joe Biden itu dia berkuasa dari siapa? Kekuasaan dari Allah itu. Putin dari Allah. Netanyahu yang brutal, korup dan diktator itu kekuasaan juga dari Allah. Setan tidak punya apa-apa itu. Semua itu dari Allah. Hanya saja manusia diberi diuji. Apakah dia setelah diberi itu bersyukur atau kufur? Makanya Allah menyatakan di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang diuji. Diuji dengan siapa yang terbaik kemudian aman. Jadi rahmat Allah itu diberikan kepada semua. Tetapi ridho Allah hanya diberikan kepada yang mau memperjuangkan Islam. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa raditu lakumul Islam dinan. Dalam ayat lain, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi keridhaan Allah dengan rahmat Allah itu dua hal yang berbeda. Jangan dicampur aduk gitu. Rahmat Allah itu wasi'at kulla syai', bahkan semua manusia, orang baik, penjahat, semua diberi semua di dunia. Nabi Sulaiman berkuasa juga dari Allah, tapi kekuasaan itu digunakan syukur kepada Allah. Tetapi Fir'aun diberi kekuasaan oleh Allah, dipakai menentang Allah dan Rasulnya. Ini bedanya. Orang yang mendapat rahmat Allah kemudian bersyukur, ada orang yang mendapat rahmat Allah kemudian mengkufurinya. Oleh karena itu ridho Allah harus diperjuangkan. Kalau rahmat Allah akan diberikan kepada semuanya. Karena itu Bismillah ini adalah pernyataan yang umum, general dan menyeluruh. Karena Ar-Rahim itu khusus rahmat Allah kepada orang yang beriman di akhirat saja. Jadi di akhirat itu orang beriman yang akan masuk surga, orang kafir masuk neraka, para penjahat masuk neraka. Dari mana tahu? Dari Al-Quran, Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini bukan ngarang-ngarang kita ini. Itu dari Allah. Jadi orang kafir, orang penjahat masuk neraka. Dari Rahim itu Ar-Rahim. Oleh karena itu, kalau kita memahami benar Bismillahirrahmanirrahim, maka kita paham bahwa rahmat Allah itu adalah untuk semuanya. Kita tidak akan bilang nyari rezeki yang haram aja susah, gitu. Apalagi yang halal, tidak. Allah itu semua rezeki diberikan kepada semua manusia. Orang kafir, orang Islam diberi semua. Itu rahmat Allah di dunia. Semua, bahkan di dalam satu hadis disebutkan, orang tidak akan mati sampai semua rezekinya diterima. Oleh karena itu, rezeki itu kalau seperti kita di sini, orang miskin susah. Tapi saya punya teman, waktu kuliah nikah dapat orang barat di Australia, punya anak lahir cengel, langsung dapat jaminan sosial $500, $1,5 juta. Pokoknya mereka nggak kerja $1,5 juta. Anaknya makin banyak duitnya itu. Jadi ini pendidikan hukumnya menuntut ilmu wajib. Itu persoalan lain. Jadi saya kembali kepada tadi Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim.
ini untuk menasihati diri saya sendiri, juga untuk kita semua. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau kita bismillah itu artinya kita menyadari betul apa yang kita lakukan sekarang ini bukan pragmatisme. Sekarang nanti tidak. Semua tindakan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Ruang dunia dan ruang akhirat.